Oke, semangat pagi teman-teman semua ya. Kembali bertemu dengan saya di video singkat ini ya, di mana saya ingin melanjutkan menyampaikan materi tentang metode praktis menyusun penelitian kualitatif ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan ini adalah bagian ketujuh. Dari sebelumnya sudah kita bahas bagian ke-6. Pada bagian ketujuh ini adalah sudah kita mulai dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Hanya bagian 7 ini yang karena metodologi memang banyak sub-subnya, jadi yang pertama saya akan menyampaikan tentang unit analisis, kemudian jenis penelitian dan sumber data ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dan bisa membantu apa yang mungkin sedang menghadapi menyusun tugas akhir, apakah itu skripsi maupun non skripsi bagi S1. Intinya adalah kalaupun mungkin perguruan tinggi atau ada aturan baru tentang pembuatan karya ilmiah kan tidak selalu dengan skripsi ya, atau mungkin tesis dan disertasi, ada kebijakan lain mungkin yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa. Intinya adalah penelitian ilmiah itu kan luas, jadi saya ingin mencoba juga ingin bagaimana kita melakukan penelitian dengan metode kualitatif ya. Ya, biasa teman-teman subscribe dulu sebelum kita ke materi, atau mungkin nanti pada saat kita sedang memperhatikan materi-materi berikutnya juga boleh lah. Yang penting jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, jadi metodologi penelitian ini kita coba untuk membahas tentang pengertiannya ya, bahwa metodologi penelitian kualitatif jelas dilakukan secara ilmiah, dan menurut Prof. Sugiono bahwa dalam penelitian kualitatif itu adalah merupakan cara ilmiah, atau mungkin kuantitatif juga sama. Intinya adalah bahwa penelitian itu memang harus dilakukan dengan cara ilmiah, tidak asal-asalan ya. Yang intinya cara ilmiah itu adalah bahwa apa yang kita tulis nanti itu rasional, kita lakukan itu kemudian berdasarkan data empiris dan sistematis. Ya. Rasional adalah bahwa kegiatan dilakukan dengan cara yang masuk akal. Ya. Empiris adalah dapat diamati, dan sistematis adalah menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, kira-kira itu ya menurut teori ini. Biasanya di bab 3 itu di awal-awal dimunculkan bagaimana kita selaku peneliti itu membuat desainnya ya. Di desain penelitian itu penting karena dari situ kita bisa membaca atau melakukan langkah-langkah sebagai alur kegiatan apa-apa saja ya, mulai dari studi pustaka, kita katakanlah, kemudian studi lapangan, dan tentu di akhirnya adalah kita menghasilkan informasi atau output dari penelitian itu, misalnya pengetahuan baru. Ya, kira-kira seperti itu. Dan setelah kita sudah mendesain ya, segala sesuatu action kan, desain itu sebuah perencanaan, mulai dari perencanaan sampai implementasi dan hasil. Nah, setelah itu biasanya berpasangannya dengan jadwal ya. Jadwal penelitian sama di kuanti, di kuali,
dua hal ini memang penting untuk kita lakukan karena supaya kita ini melakukan kegiatan itu terarah, ya, itu sebenarnya intinya. Nah, kemudian saya bahas dulu tentang unit analisis. Unit analisis atau ada istilah lain disebut sebagai latar, ya. Kemudian ada yang mengatakan juga ruang lingkup. Ya, jadi unit analisis itu adalah merupakan satuan tertentu, ya, sebagaimana kita akan melaksanakan kepada objek penelitian, ya, supaya kita lebih fokus. Kira-kira unitnya unit apa yang akan kita lakukan. Nah, salah satu contoh di sini adalah unit analisis tentang manusia. Jadi yang akan kita lakukan tuh unitnya unit apa manusia, apa organisasi, apa berupa benda, apa berupa wilayah, ya, kemudian bisa juga berupa waktu misalnya. Jadi kita banyak unit-unit yang kita analisis. Nah, terkait dengan contoh yang sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya, kalau kita ingin meneliti fokus pada kecerdasan spiritual sebagaimana contoh kemarin, maka itu berarti unit analisis yang kita teliti adalah unit analisis manusianya. Tetapi juga tidak terlepas dari unit organisasi. Manusia itu kan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi. Nah, interaksinya itu di mana? Bisa di masyarakat tertentu atau mungkin dalam suatu organisasi. Jadi kalau kita mencontohkan seperti kemarin, bagian sebelumnya, berarti paling tidak kita menggunakan unit analisis manusianya, unit analisis organisasi sosialnya, kemudian unit analisis wilayahnya berarti tempat, unit analisis waktu, ya pasti kita menggunakan waktu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang dimaksud unit analisis apa-apa saja hal-hal yang harus kita lakukan terkait dengan kegiatan penelitian kita. Ya, tadi unit analisis. Nah, latar itu lebih kepada lokasi berarti, ya. Lokasi, tempat, aktivitas, dan informan atau tokoh mana yang harus kita hubungi, ya. Jadi sementara ruang lingkup adalah membatasi tentang subjeknya. Kalau tadi di unit analisis ada wilayah, maka ruang lingkup di sini adalah subjek-subjek yang akan kita teliti, ya. Bisa berupa batasan masalah atau subjek-subjek apa. Kalau dalam contoh adalah tentang kecerdasan spiritual misalnya. Nah, ini contoh contoh sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Misalnya penelitian dilakukan pada kelompok masyarakat Randu Kuning seperti contoh kemarin, ya, yang berlokasi di misalnya di desa mana, desa Randu Kumbolo, misalnya contoh aja, ya. Kemudian yang kegiatan sehari-harinya sebagai apa dia, misalnya sebagai petani tradisional katakanlah. Nah, dengan dukungan, ya, siapa kemarin yang jadi informan yang saya contohkan, dukungan. Jadi di sini sudah bisa menggambarkan 3 jenis informan, ya, tokoh masyarakat dan aparat desa. Nah, ini sudah menggambarkan 3 informan yang harus menjadi sasaran kita untuk kita lakukan wawancara atau penggalian yang mendalam terkait dengan tema penelitian. Kemudian jenis-jenis atau metode penelitian, ya, itu ada banyak sekali, ya. Mungkin ada sekitar di atas 10 nih, ya. Saya coba untuk kita sekilas saja bahwa metode atau jenis penelitian itu banyak. Ada penelitian dasar, ya, untuk menemukan sesuatu lah. Kemudian
fenomenologi ya, untuk memahami bagaimana satu orang atau lebih itu mengalami suatu fenomena ya. Kemudian verifikasi itu lebih menguji kepada kebenaran ilmu. Deskripsi itu adalah menjelaskan masalah ya, penjelasan masalah tentang situasi atau fenomena ya. Kemudian eksplorasi lebih menggali atau menemukan pengetahuan atau masalah baru ya. Kemudian etnografi banyak sekali ya, di atas 10 betul ya, menjelaskan implikasi sosiokultural. Kemudian terkait dengan studi kasus, nah ini kita didasarkan pada peristiwa yang terjadi. Nah biasanya kualitatif, terutama teman-teman mahasiswa lebih fokusnya itu kepada studi kasus. Ya walaupun mungkin tadi jenis-jenis yang lain bisa jadi terjadi teman-teman melakukan penelitian di bidang itu. Kemudian jenis penelitian terapan. Ini biasanya untuk mengaplikasikan sesuatu yang baru yang sebelumnya mungkin sudah ada, tapi ini berupa pengembangan ya, pengembangan terapan yang harus diaplikasikan dalam kegiatan praktis sehari-hari. Kemudian kalau historis jelas itu adalah persoalan sejarah, tapi syaratnya di sini kalau kita menggali tentang sejarah harus ada saksi-saksi yang masih hidup itu yang relevan, atau mungkin ada manuskrip yang memang sudah kita anggap sebagai sesuatu yang resmi, bisa diakui oleh orang banyak, itu juga bisa. Kemudian naratif ya, diterangkan melalui ya secara langsung ya, secara lisan, dengan melakukan cerita-cerita tentang isi penelitian, dan ini biasanya dilakukan melalui diskusi-diskusi. Oh ya, ada 12 malah ya. Kemudian tindakan ya. Tindakan ini jenis penelitian yang maksudnya adalah berupa perilaku manusia ya, untuk memperbaiki proses ya. Jadi kalau mungkin tadinya membuat sesuatu memerlukan waktu lama, kemudian bagaimana melakukan tindakan agar ini bisa lebih praktis, lebih simpel, lebih produktif. Nah, kira-kira seperti itu contohnya ya, tindakan yang memperbaiki suatu proses yang mungkin yang tadinya membuat tahu tempe itu 1 unit itu 2 hari, bagaimana bisa selesai 1 hari. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir jenis penelitian evaluasi. Nah, evaluasi ini sebenarnya merupakan penelitian ulang yang sebelumnya memang sudah dilakukan, tapi perlu ada survei baru, penelitian baru, yang hasilnya nanti ada terjadi suatu peningkatan hasil. Gitu ya. Nah, itu teman-teman beberapa jenis penelitian yang terkait dengan unit analisis tadi. Nah, kemudian setelah unit analisis, sumber data dan sumber data ya. Jadi kita bahas data dan sumber data. Menurut Muhajir bahwa sumber data itu adalah data kualitatif, terutama adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal ya, bukan dalam bentuk angka ya. Ini sudah kita singgung dari kemarin bahwa penelitian kualitatif sifatnya adalah kita merupakan bentuk kata-kata verbal, tapi harus di backup dengan dokumen-dokumen ya, supaya orang percaya begitu bahwa yang kita lakukan itu real dan benar. Kemudian kalau sumber data sudah sama-sama kita ketahui, sumber data itu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau
Kalau primer adalah data yang langsung kita peroleh dari sumber-sumber sasaran-sasaran kita. Kalau di kualitatif ini ya sumber primernya adalah dari informan. Nah, kalau sekunder adalah memang dikumpulkan langsung, tapi sifatnya adalah sebagai membackup atau menunjang dari kegiatan-kegiatan primer kita. Yang saya contohkan seperti ya tadi kayak dokumen, bentuknya dokumen itu bisa foto, bisa video, bisa rekaman, dan lain sebagainya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa bagaimana kita melakukan setting atau deskripsi setting dari penelitian ya. Jadi setting itu akan menunjukkan nanti subjeknya seperti apa, dan setting itu nanti tidak diubah ya, kecuali fokus penelitiannya juga ada perubahan. Nah, yang jadi masalah, mungkinkah kita atau dalam kita melakukan penelitian itu terjadi perubahan fokus? Bisa jadi. Jadi memang kita melakukan penelitian walaupun mungkin sebelumnya sudah dilakukan prasurvei atau apa, tapi kan kita belum melakukan wawancara secara mendalam. Maka bisa jadi setting itu akan bisa merubah fokus dari penelitian kita. Kalau tentang subjek adalah informan ya, yang akan memberikan informasi kepada kita. Kemudian komunitas itu adalah kondisi fisik dan sosial ya. Jadi kondisi fisik dan sosial dari suatu masyarakat ya, saya contohkan seperti kemarin adalah bagaimana kita melaksanakan terkait dengan komunitas itu kepada masyarakat Randu Kuning tadi ya, yang saya contohkan. Nah, itu adalah komunitasnya adalah masyarakat Randu Kuning. Kemudian deskripsi setting subjek ya, subjek penelitian sudah saya sampaikan seperti pertemuan sebelumnya adalah informan kunci itu adalah pihak-pihak ya yang betul-betul dia mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan oleh atau dalam penelitian. Jadi itu kunci. Kemudian informan utama adalah kita yang bisa melakukan langsung interaksi kepada objek tadi. Nah, kemudian informan tambahan adalah mereka atau pihak sebagai expert lah atau ahli yang bisa memberikan informasi tambahan. Nah, dari contoh yang saya buat, temanya adalah kecerdasan spiritual masyarakat Randu Kuning. Berarti kalau kita bagi ke dalam 3 informan ini adalah informan kuncinya adalah tokoh masyarakat. Kemudian informan utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Dan informan tambahannya adalah para aparat setempat, bisa dari kepala RW, kepala dukuh, kepala lingkungan, kepala desa, ya aparat-aparat yang terkait dengan masyarakat tersebut. Nah, ini jangan salah kita nanti menetapkan informannya siapa. Nah, kalau yang kita teliti misalnya perusahaan, organisasi profit umpamanya, maka informan kuncinya adalah pihak manajemen. Kemudian informan utamanya adalah para karyawan. Kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang motivasi kerja umpamanya, itu seperti itu. Nah, informan tambahan itu bisa dari dinas tenaga kerja atau tenaga ahli lain di bidangnya. Itu kira-kira ya teman, kalau tentang penetapan informan kita memang harus pas ya. Nah, ini contoh dari
kalau nanti kita akan melakukan penelitian. Jadi di setting instrumen ini kita harus sejak awal di bab 3 sudah membuat setting-settingnya seperti apa. Ini saya contohkan dari 9 indikator ya. Jadi kita membuat setting instrumen ini kita berdasarkan indikator-indikator dari 4 dimensi yang sudah saya sebutkan bagian sebelumnya ya. Di kajian teoritisnya kalau nggak salah kemarin sudah saya sebutkan indikator-indikatornya. Di sini misalnya sebenarnya indikatornya adalah tentang pentingnya kehidupan, prinsip hidup, pengalaman hidup, kondisi fisik, kondisi mental, merasakan kehidupan, melihat dengan indera, meditasi atau menenangkan diri, relaksasi atau refreshing. Nah, 9 indikator ini kita ambil dari berbagai dimensi kecerdasan spiritual ya, berdasarkan teori yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kita sudah bisa melakukan setting di sini di awal bab 3 ya, metodologi, dengan membuat suatu pertanyaan yang kira-kira relevan dengan indikator-indikator tersebut. Di sini kita buat tabel. Saya lebih cenderung teman-teman walaupun itu kualitatif tidak terlalu naratif dengan kalimat yang begitu banyak sehingga sulit dimengerti. Buat saja tabel ya, dengan kolom 3 saja sudah cukup. Nomor itu akan menggambarkan berapa jumlah indikator, kemudian pertanyaan berisi tentang indikator-indikator, kemudian nanti jawaban informal kita berikan 2 pilihan misalnya. M atau TM itu maksudnya karena pertanyaannya terkait dengan hal-hal yang sifatnya individu, action, gerakan, maka kita pilih misalnya mampu dan tidak mampu misalnya. Seperti itu ya. Jadi ini setting instrumen ya yang membantu kita. Karena kita adalah selaku instrumen. Jadi ini membantu kita sebagai instrumen. Nah, itu teman-teman apa yang saya sampaikan di metodologi bagian pertama. Bagian berikutnya masih kita akan membahas tentang metodologi. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat dan bisa membantu apa yang sedang teman-teman hadapi dalam hal menyusun karya ilmiah terkait dengan metodologi untuk penelitian atau metode praktis untuk penelitian kualitatif. Semangat pagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.